Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah cermek dicampur buah salak. Jamaah kelihatannya rame, jawab salam ora kompak. Yo adik-adik santriwan dan santriwati, jawab salam yang semangat dan keras, biar turun berkah dan rahmat Allah di tempat ini. Amin. Daun salam dicampur tempoyak. Yang jawab salam saya doain dapat jodoh orang kaya. Tuh kompak si lemah. Jawab salam wajib, amin sunnah, jangan dibolak. Ya sekali lagi kita jawab salam yang semangat dan keras, biar menggelegar di angkasa menembus cakrawala hingga turun berkah dan rahmat Allah di tempat ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang paling keras jawab salam saya cepat dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepat dipanggil Allah. Rindu surga mereka untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil mannan, alladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi alladzina tamassaku bisunnati wal kalam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati para alim ulama, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, guru kita, pimpinan yayasan Al-Mukarram Kiai Haji Rahmatullah beserta keluarga. Kita doakan beliau semoga senantiasa diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita juga, pendiri Matlabul Anwar, dan orang tua saya Al-Mukarram Kiai Haji Juhaidi Abdullah. Kita doakan juga semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, ditambah-tambah keberkahannya, ditambah-tambah rezekinya, ditambah-tambah ilmunya, ditambah-tambah istrinya. Juga kepada para asatizah wal ustadzat, wabil khusus Al-Mukarram Ustaz Jamaluddin, Al-Mukarram Ustaz Ahmadi, Al-Mukarram Ustaz Marzuki, Ustaz Mejeng apa tadi tuh? Mejeng. Ya. Kalau di Jakarta Mejeng itu apa ya? Mojo. Pamer. Kalau di Jakarta tuh Mejeng itu pamer ya. Dan para asatid yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan rangkai nama serta gelarnya satu persatu. Mudah-mudahan senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga para santriwan, para santri putra yang saya cintai, dan para santriwati yang mencintai saya. Ada enggak? Masih single nih saya di sini nih.
santriwan dan santriwati, derasnya arus globalisasi, meletusnya revolusi informasi, dan tingginya lompatan teknologi komunikasi menyebabkan sekarang dunia begitu amat dekat sekali. Pintu jendela negara-negara tetangga semakin terbuka, dan apa saja yang dilakukan oleh manusia di kutub utara bisa diintip oleh manusia yang berada di kutub selatan. Betul. Malam hari ini terjadi kontes busana di Paris, Perancis. Besok pagi udah dipakai busananya oleh Poh Minah dari Beijing. Saking dekat dan cepatnya dunia, seolah dunia dalam genggaman kita. Betul. Tapi hati-hati buat generasi bangsa, generasi penerus, para santriwan dan santriwati. Kalau tidak siap menerima tantangan zaman, kalau tidak siap mengikuti perkembangan, siap-siap tergilas oleh zaman, kalah dalam percaturan politik, keok dalam pergaulan dunia internasional. Karena itu hadirin hadirat yang berbahagia, para pemuda dan para pemudi, sudah betul yang Anda lakukan adalah mempersiapkan sedini mungkin untuk menghadapi tantangan global, insya Allah. Sekarang orang banyak yang tergilas, terlena oleh teknologi, sehingga kemudian gagap menghadapi perkembangan dunia. Maka dalam pertemuan malam hari ini saya ingin mengasih 3 kata kunci supaya kita tidak lalai, supaya kita siap menghadapi tantangan zaman, supaya kita tidak tergilas oleh roda kehidupan. Apa itu yang pertama? Yang pertama, komitmen keimanan. Iman menjadi sangat penting buat kita. Hari ini umat Islam dijauhkan dari iman. Banyak generasi kita dirusak cara berpikirnya. Ada yang punya prinsip nggak usah sholat capek, nggak usah puasa lapar, nggak usah zakat miskin, cukup baik di keluarga, santun di masyarakat, selesai urusan agama. Sekarang ada yang punya prinsip begitu. Banyak. Yang penting kita mau baik, semua agama sama, udah selesai urusan. Dia nggak tahu syarat diterimanya amal kebajikan harus punya iman. Segudang sekalipun kebajikannya, setinggi gunung sekalipun amalnya, seluas samudra sekalipun kebaikannya, tapi tidak didasari iman, menjadi sia-sia. Betul? Betul. Coba lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Famathalu kamathali safwanin alaihi turabun fasabahu wabilun fatarakahu sawda. Orang yang berbuat baik, berinfak, tidak didasari dengan iman kepada Allah, seperti debu nempel di batu licin, turun hujan deras, batu itu menjadi licin kembali. Masya Allah, indah sekali perumpamaan Al-Quran. Amal kebaikan orang yang tidak didasari dengan iman seperti debu nempel di batu, turun hujan deras, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Orang itu nggak dapat apa-apa dari hasil usahanya. Bahkan kalau kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbalu min ahadihim mil'ul ardh dhahaba walau istadani.
Orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, lalu nanti di akhirat pengen beli surga Allah dengan emas sepenuh bumi, tidak laku lagi. Nggak laku, nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Di dunia mati tidak membawa iman. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan ini kita hadir di sini atas dasar iman kepada Allah. Insya Allah adik-adik berangkat dan santri mondok di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Hati-hati kalau kita berbuat kebaikan bukan karena Allah, tidak didasari iman, siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Adik-adik belajar di sini semangat karena Ustadz Jamaluddin. Begitu Ustadz keluar dari pondok, jadi malas belajar. Betul? Kenapa? Karena bukan karena Allah. Tapi orang yang karena Allah melakukan berbuat amal soleh, menuntut ilmu apapun kebaikannya, insya Allah berakhir dengan bahagia. Amin ya robbal alamin. Saya ada cerita pendek, mau dengerin nggak? Jadi ada ceritanya dua orang santri namanya Ali sama Umar. Siapa? Ali sama Umar. Lulus pesantren, Ali sama Umar ngelanjutin pekerjaan ayahnya. Kebetulan Ali ayahnya bertani, berkebun. Dia tanam singkong tuh oleh Ali. Kata singkatnya panen singkongnya. Begitu dipanen besar-besar, bagus-bagus. Dia begitu panen ingat sama kiainya. Masya Allah, kiai saya yang didik saya, yang besarin saya. Saya bawa beberapa kilo singkong ke rumah kiai. Berangkat Ali bawa singkong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ali, kiai. Ngapain? Silaturahim, kiai. Itu apa yang kamu bawa? Singkong, kiai. Kok bisa? Iya, kiai, kemarin saya panen singkong bagus-bagus, ingat kiai. Oh begitu? Iya, kiai. Udah taruh belakang. Ali naruh singkong di belakang. Kiai ngomong sama ibunya, Bunyai. Bu, kenapa? Ali bawa singkong, Bu. Emang kenapa? Kasihan, Bu, jauh banget rumahnya. Masa kita nggak kasih apa-apa pulang? Kasih apa, Pak? Ya kasihan Ali, saking jauhnya rumahnya, Bu. Di Google Map nggak ada. Saking jauhnya. Terus kita mau kasih apa, Pak? Kita kan nggak punya apa-apa. Iya, Bu, kemarin kan ada yang ngasih kambing. Udah deh, Ali kasih kambing saja, daripada di sini juga nggak ada yang ngurusin. Artinya kayak akhirnya kata Bu Yai, Li, kenapa? Bawa tuh kambing. Beneran Bu Yai? Iya bawa. Di sini juga nggak ada yang ngurusin. Akhirnya apa? Ali berangkat bawa singkong, pulang bawa kambing. Di tengah jalan ketemu Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Li, dari mana? Dari rumah Kiai. Itu kambing dari Kiai. Kok bisa Kiai ngasih lo kambing? Tahu tuh Kiai, gua datang bawa singkong, pulang dikasih kambing. Oh begitu? Iya. Ali pulang, otak bisnis Umar jalan. Nih Ali bawa singkong, pulang dikasih kambing. Gimana kalau gua bawa durian dikasih kerbau sih? Ali akhirnya ke rumah Kiai, mampir di Giant, beli durian montong sampai 30 kilo Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Umar, Kiai. Ngapain? Silaturahim, Kiai. Itu apa? Bawa apa Umar banyak banget? Durian montong, Kiai. Bagus-bagus, wangi-wangi, Kiai. Oh begitu? Iya. Taruh belakang. Umar naruh ke belakang, Kiai ngomong. Kenapa? Umar bawanya enak lagi, Bu. Emang apa? Mas Somad nggak kasih apa-apa, Bu. Ini durian montong, cakep banget, Bu. Ya habis kasih apa, Pak? Kita nggak punya apa-apa. Tadi kambing kita kasih Ali. Oh iya, Bu. Apa Ali tadi bawa singkong? Udah Umar, kita kasih singkong aja pulang. Daripada ada yang makan di sini juga. Akhirnya Umar datang bawa durian, pulang bawa singkong. Sial banget Umar tuh. Masya Allah. Kenapa seperti itu? Karena Umar berbuat baik bukan karena Allah. Maka mudah-mudahan kita taklim jadi santri di sini, mudah-mudahan karena Allah. Amin ya robbal alamin. Para santriwan dan santriwati yang berbahagia,
brur and sis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bro and bra, benar nggak? Brother and sister, insya Allah. Yang pertama apa? Yang pertama komitmen keimanan. Yang kedua, agar kita tidak tergilas oleh zaman, tidak keok dalam percaturan publik. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Makanya benar kita udah di sini, iman disiapkan, ilmunya insya Allah dimantapkan. Amin ya robbal alamin. Siapa yang menuntut ilmu sesungguhnya dia sedang menuju surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Dalam agama Islam, iman dan ilmu harus sejalan. Beda dengan agama lain. Lihat di dulu ketika zaman kegelapan, kalau kita lihat film In the Name of the Rose, pernah nonton? Cemen, kalah sama saya sih. Film In the Name of the Rose itu zaman kegelapan Eropa, di mana kalau ilmu pengetahuan berkembang digantung penemunya. Kenapa? Karena bertentangan dengan doktrin gereja. Setiap ada pengetahuan baru, teori baru bertentangan dengan gereja, dihukum mati tuh penemunya. Kenapa? Karena buat agama lain sering ilmu pengetahuan bertentangan dengan doktrin agama. Betul. Tapi kalau Islam sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Kenapa? Setiap ada penemuan baru selalu sesuai dengan Al-Qur'an. Masya Allah. Selalu ada. Dan banyak ilmuwan terinspirasi dalam Al-Quran. Subhanallah. Makanya saudara-saudari, orang punya iman tapi tidak punya ilmu seperti pelita di tangan seorang bayi, bisa membahayakan dirinya. Tapi kebalikannya, orang cuma bisa punya ilmu tidak punya iman seperti pelita di tangan pencuri. Bukan cuma membahayakan dirinya tapi merusak orang lain. Na'udzubillah. Karena itu saudara sekalian, dulu Imam Syafi'i ketika masih kecil diperintahkan oleh ibunya, Syafi'i, kenapa ibunya? Kamu pergilah menuntut ilmu dan jangan pernah kembali sebelum kamu berhasil. Biar kita ketemu di akhirat saja. Masya Allah. Ini ada yang udah lama nggak ketemu orang tuanya. Ada sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Imam Syafi'i kata ibunya, jangan bertemu lagi sama aku, biar kita ketemu nanti di akhirat. Masya Allah. Kalau kamu pulang tidak membawa ilmu, kalau kamu pulang belum berhasil agama kamu, iman kamu, jangan pernah ketemu, biar kita ketemu nanti di akhirat. Ini kagak, baru sebulan udah mewek, baru setahun nggak ketemu orang tua udah nangis, 3 bulan kabur. Ada di sini yang kabur? Nah, ada enggak? Kayaknya bukan santri sini mah alim-alim insya Allah. Ini mah santri pesantren sebelah ini mah. Tapi pas saya tanya katanya pindahan dari sini. Santriwan dan santriwati yang berbahagia. Lalu apa? Imam Syafi'i kemudian menuntut ilmu menjauh di sana. Dari satu negara ke negara yang lainnya, dari satu negeri ke negeri yang lainnya, ditahan kerinduan kepada orang tuanya. Bagaimana Anda bisa merasakan bagaimana rindunya kepada orang tua? Cuma 3 tahun, 6 tahun Imam Syafi'i
20 tahun menuntut ilmu tidak bertemu dengan sang ibunda. Subhanallah. Sampai kemudian di Baghdad menjadi ulama besar Imam Syafi'i, terkenal di seluruh pelosok Baghdad. Hingga suatu saat di Mekah ada tablik akbar yang pembicaranya itu ulama-ulama dari Baghdad. Syekh anu, syekh ini, macam-macam syekh. Begitu di Mekah terjadi tablik akbar, Ibunda Syafi'i kebetulan hadir sebagai jamaah. Ini para syekh yang ceramah dari satu syekh ke syekh yang lain selalu mengutip pendapat Imam Syafi'i. Menurut guru kami Imam Syafi'i, menurut guru kami Muhammad Idris, menurut guru kami begini-begini, kata guru kami Syekh Idris begini-begini, selalu menyebut Imam Syafi'i. Ibunya jadi penuh tanda tanya, ini kayaknya nama saya kenal. Selesai takbir dan tablik, ibunya datangin tuh syekhnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf Syekh, tadi sering sekali nyebut Muhammad Idris begini begitu begini. Besar di Baghdad. Oh begitu, iya. Ciri-cirinya gimana? Begini. Masya Allah. Tidak salah lagi Syekh, dia itulah adalah anakku. Menangis si bunda. Akhirnya bertanya, kapan jenengan pulang ke Baghdad? Insya Allah dalam beberapa hari ini. Tolong sampaikan kepada Syafi'i, dia putraku. Silahkan kalau saat ini dia ingin berjumpa denganku, terbuka lebar pintu rumahku. Subhanallah. Karena dianggap sudah berhasil. Disampaikan berita tersebut kepada Imam Syafi'i, menangis menetes air matanya. Akhirnya Imam Syafi'i bertekad untuk pulang ke Mekah. Dia pengen, udah kangen sekali, rindu dengan ibunda. Dulu 20 tahun nggak pakai main WA, nggak ada update status, nggak ada. Sekarang 3 bulan aja udah WA-an mulu sama orang tua. Betul. Coba tuh Imam Syafi'i 20 tahun sama sekali nggak berkomunikasi dengan ibunda. Dia siapkan. Lalu kemudian dia pamitan kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada syekh-syekh besar di Irak. Karena Imam Syafi'i guru besar, ketika pulang kampung dibawain oleh-oleh banyak banget. Hampir 3 kali pilah besar, isinya barang-barang semuanya. Bahkan emas 30-40 kilo dapat Imam Syafi'i. Saking banyaknya yang cinta pada Imam Syafi'i. Berangkat dengan kafilah tersebut membawa barang-barang oleh-oleh untuk ibunda. Ketika sampai perbatasan Mekah, Imam Syafi'i tidak bermaksud untuk mengejutkan ibunda. Dia kirim utusan untuk menyampaikan kepada ibunda, tolong mas, sampaikan ke ibundaku bahwa aku ingin datang besok pagi. Katanya sunnah kita kalau main ke rumah orang kasih tahu dulu. Kalau dulu Imam Syafi'i belum ada WA, kalau sekarang gampang ya, kita pakai WA aja. Dulu Imam Syafi'i ngutus murid. Berangkat muridnya ke rumah ibunda, tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya muridnya Imam Syafi'i, Bu. Oh iya, gimana kabarnya anakku? Sekarang sudah sampai perbatasan, Bu. Terus insya Allah besok akan datang menjumpai ibunda. Lantas apa yang dibawa Syafi'i? Wah ibunda, Syafi'i banyak bawa oleh-oleh barang, banyak sekali, emas, permata, uang, dinar, dirham, banyak sekali. Mendengar kayak gitu ibunda apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bilangin ke Syafi'i, kalau gitu jangan datang ke rumahku, aku tidak sudi didatangi Imam Syafi'i, kembali kamu pergi. Masya Allah. Ditolak oleh ibunda karena membawa harta benda yang luar biasa. Di kapal begitu, ternyata malah murka ini. Disampaikan kepada muridnya, Imam kenapa ibu marah? Kok bisa marah? Saya ceritain bahwa jenengan bawa emas, permata, barang-barang oleh-oleh. Salah sampean sih.
Kok bisa begitu? Iya. Jangan itu yang diceritakan. 20 tahun aku nggak ketemu. Bukan itu yang dicari oleh ibunda. Oh begitu? Iya. Kamu balik lagi, pergi ke rumah ibuku. Masya Allah. Coba sekarang anak sekarang, Masya Allah. Kata Imam Syafi'i, kamu balik lagi ke sana, ke rumah ibuku. Apa? Sampaikan kepada ibuku bahwa Syafi'i datang hanya membawa ilmu dan kitab-kitab. Subhanallah. Disampaikan, Assalamualaikum. Siapa? Saya yang kemarin ibunda murid Imam Syafi'i. Ngapain lagi? Enggak bunda. Ngapain? Sekarang guru kami membawa hanya ilmu dan kitab-kitab yang dipelajarinya. Masya Allah, Alhamdulillah, kata bunda. Sekarang juga silakan datang Syafi'i menjumpaiku. Aku ridho dan ikhlas kepada Syafi'i. Subhanallah. Repotnya orang tua sekarang kalau pulang kerja merantau dari mana-mana. Bawa apa lu Tom? Gak bawa apa-apa. Goblok banget lu. Bertahun-tahun ngerantau gak bawa apa-apa. Masya Allah, salah juga kadang orang tua. Merantau, naik mobil umum malu orang tua. Baru pulang, iya. Naik mobil apa? Kagak, naik angkot. Wah, besok kalau datang malam aja biar gak ketahuan tetangga. Ada orang tua yang begitu, yang dilihat materi, silau dengan harta benda, padahal yang menyelamatkan adalah ilmu dan iman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di sini pulang semua membawa segudang ilmu dari para guru. Amin ya robbal. Yang berikutnya, yang ketiga apa? Etos kerja. Artinya apa? Keuletan. Jangan pernah Anda menang bersaing nanti dalam percaturan global kalau hanya di pesantren malas-malas doang. Betul. Jangan anggap Anda nanti akan sukses di masyarakat kalau di pesantren cuma tidur melulu. Orang ngaji tidur, orang-orang tahajud tidur, orang-orang tidur. Tingkatkan etos kerja. Kenapa? Karena Islam sangat menghargai adanya etos kerja. Tidak ada karya-karya besar di dunia lahir dari jiwa-jiwa pemalas. Nggak ada. Lihat bagaimana Menara Pisa, Taj Mahal, bagaimana kemudian piramida dan lain sebagainya berhasil karena keuletan dari orang-orang yang menghasilkan karya-karya besar. Subhanallah. Karena itu jangan jadi pemalas. Islam sangat membenci orang pemalas. Na'udzubillah. Yang ketiga ini, kalau kita lakukan, Masya Allah, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 241, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kamu menyangka bakalan masuk surga sementara Allah belum melihat jihad kamu, belum melihat keseriusan kamu, belum melihat keuletan kamu, belum melihat kerja keras kamu? Enak aja pengen langsung masuk surga. Enggak, kata Allah. Jadi hidup itu harus ulet dan kerja keras. Insya Allah. Kalau itu sudah kita kerjakan, tinggal wa ya'lamus sabirin, sabar. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau Allah telah menyertai usaha kita, insya Allah berakhir bahagia. Amin ya robbal alamin. Sabar dalam menuntut ilmu. Susah, tahu sorot, susah yang lainnya. Sabar, insya Allah. Belajar dari Ibnu Hajar, betul? Betul. Bagaimana udah angkat koper, mampir di goa, ada tetesan air menimpa batu itu lama-lama berlubang. Masya Allah. Batu aja bisa lubang oleh setetes air. Masa otak saya nggak encer? Kan begitu.
balik lagi Ibnu Hajar itu. Dari apa? Ulet dan sabar. Tapi sabarnya harus benar. Ada santri saya telat mulu kalau masuk. Namanya Syafi'i juga namanya. Kenapa? Kamu tahu masuk sekolah jam berapa? Tahu, Pak Kiai. Jam berapa? Jam 7:30. Ini jam 8. Jam 8, Kiai. Kenapa kamu masuk jam 8? Harusnya kan 7:30. Lihat teman-teman kamu sudah dari tadi masuk. Pak Kiai, teman-teman saya nggak sabar orangnya. Mau masuk 7:30, jam 7 udah di kelas, nggak sabar Kiai. Saya dong sabar. Jam 7:30 masuk, jam 8 saya masih di rumah. Sabar tuh. Ini sabarnya diplesetin. Akhirnya apa? Karena sering nggak masuk, nggak naik kelas, dikatain sama anak, syukurin nggak naik kelas, syukurin. Ente nggak sabar, gua dong sabar. Orang-orang naik kelas, gua mah sabar di kelas 1 aja. Akhirnya apa? Gurunya yang nggak sabar, dikeluarin tuh anak. Gua udah kagak sabar sama lu pulang aja dah ke rumah. Masya Allah, ya. Insya Allah di sini semuanya rajin-rajin semuanya. Amin ya Rabbal. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam kesempatan yang berbeda tapi gelombang yang sama. Amin ya Rabbal. Ini besok pagi kita harus ke Sambas ya, sampai insya Allah tanggal 19 atau 20 insya Allah kita di sini. Sekarang udah sibuk, saya banyak meninggalkan kerjaan, banyak meninggalkan ceramah. Insya Allah, kenapa? Karena cintanya kepada para santriwan dan santriwati Matlabul Anwar. Amin ya Robbal. Karena dari sini nanti saya harus ke Banyuwangi, Kemanuan, Banyumas, terus ke Lombok. Nanti tanggal 29 Desember saya ceramah di Hong Kong. Itu kalau ada yang ngundang. Kalau nggak ada yang ngundang mau ngapain? Ya elah jauh-jauh. Ya Masya Allah. Amin ya Rabbal. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.